Sepanjang 2025, berbagai perkara korupsi masih mengiringi perjalanan bangsa ini. Nilai kerugian negara membengkak, vonis berat dijatuhkan, hingga muncul intervensi politik yang memicu perdebatan publik. Tahun 2025 dibuka dengan pendalaman kasus korupsi investasi PT Taspen Persero. KPK telah menetapkan mantan Direktur Investasi Taspen Antonius Kosasi dan mantan Direktur Utama Insight Investment Management Ekiawan Heri Primantio sebagai tersangka dengan kerugian negara 200 miliar rupiah. Kasus bermula dari penempatan dana tabungan hari tua sebesar 1 triliun rupiah ke reksadana Insight Tunas Bangsa. Belakangan terungkap adanya investasi sukuk TPS Food 2 yang sudah dinyatakan tidak layak diperdagangkan sejak 2018 karena gagal bayar. Februari 2025, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis Harvey Muiz menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi timah. Hakim juga membebankan uang pengganti 420 miliar rupiah karena perbuatannya dinilai menyakiti rakyat di tengah kesulitan ekonomi. Lalu pada Maret 2025, PT Pertamina Persero menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kasus korupsi tata niaga BBM di anak usahanya. Di bulan yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjalani sidang dakwaan kasus penyuapan Harun Masiku. Ia didakwa merintangi penyidikan dengan memerintahkan ponsel Harun Masiku direndam ke dalam air. April, Kejaksaan Agung melimpahkan perkara korupsi dan pencucian uang Duta Palma Group ke PN Tipikor Jakarta Pusat. Sebanyak 7 korporasi didakwa dalam perkara yang melibatkan Surya Darmadi. Juli, Kejagung memastikan kerugian negara atas pengadaan Chromebook Kemendikbudristek mencapai 1,98 triliun rupiah dari total anggaran 9,3 triliun rupiah. Pada Agustus, KPK melakukan OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Emmanuel Ebenezer Gerungan, terkait pemerasan sertifikasi K3. Di bulan yang sama, Hasto Kristianto mendapat amnesti, sementara Tom Lembong memperoleh abolisi dari Presiden. Selanjutnya pada September, KPK menetapkan Rudi Tanoesudibyo sebagai tersangka korupsi Bansos Kemensos. Lalu di Oktober, Presiden Prabowo mengapresiasi Kejaksaan Agung atas pengembalian kerugian negara sebesar 13,2 triliun rupiah dalam kasus CPO. Dalam kesempatan itu, dia menyebut bahwa korupsi dalam industri sawit menyebabkan rakyat Indonesia kesulitan mendapatkan minyak goreng untuk waktu yang lama. Pada November, 3 mantan petinggi PT ASDP Indonesia Ferry akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayaran Muhammad Yusuf Hadi, dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Hari Muhammad Adi Caksono. Menutup 2025, Kejaksaan menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD sebagai tersangka korupsi pengadaan. Selain itu, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya terjaring OTT KPK bersama 4 orang lainnya. Tahun 2025 pun ditutup dengan satu pesan kuat. Perang melawan korupsi belum usai dan pengawasan publik tetap menjadi kunci.